warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Majnunul Falah yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pagi hari ini Allah telah meringankan langkah kita untuk bisa bersama-sama menunaikan sholat subuh berjamaah yang kali ini insya Allah kita lanjutkan dengan bareng-bareng ngaji, bareng-bareng saling mengingatkan agar hal-hal yang terlupakan tentang ibadah kita, mungkin ada yang masih terselip atau mungkin ada hal lain yang perlu disempurnakan, maka penyempurnaan ini monggo bareng-bareng saling share, saling bisa memberikan dan saling bisa mengisi. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya utusan Allah. Beliau adalah satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nanti, dan kita sebagai umatnya tentu sangat-sangat mengharapkan agar bisa mendapatkan syafaatnya baik di dunia ini dan tentunya yang paling utama adalah di akhirat nanti. Semoga kita semuanya akan mendapat syafaat beliau, amin Allahumma amin. Bapak dan Ibu, pagi ini Ustadz Ridho ternyata berhalangan karena ada acara mendadak, harus pergi ke Kediri, ke gurunya, ke kiainya, sehingga ya bagaimana lagi, karena kalau acaranya sudah mendadak mau tidak mau ya artinya saya harus menggantikannya, ya semampu kami untuk bisa menggantikannya. Bapak dan Ibu jamaah Majnunul Falah yang dihormati Allah, memang tiada hal yang bisa kita lakukan kecuali kalau kita memang sudah senantiasa membiasakan atau habit, termasuk ketika kita bangun pagi semacam ini, itu merupakan nikmat yang tiada terkira karena hal ini tidak diberikan pada seluruh umat Islam. Ya contoh kita gampangnya di sini saja, ketika kita sholat Jumat sebanyak itu, tapi ketika kita sholat subuh tidak sebanyak itu, walaupun kita husnudon saja, mereka-mereka yang setiap Jumat itu sholat Jumat ya sholat subuh, cuma subuhnya tidak seperti sekarang ini, ya kita bisa duduk bersama, kita bisa saling mengingatkan bersama. Inilah nikmat yang bisa kita dapatkan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang lain. Nah itulah nikmat Allah yang kita saat ini bisa kita dapatkan. Bapak dan Ibu yang senantiasa dirahmati Allah, bahwa kita tentu yakin bahwa Allah telah berfirman di dalam surat Tabarak ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Bahwa kita semua ini di sini inti daripada ayat ini, kita bahwa manusia itu tergantung amalnya. Sejauh mana amalan-amalan kita yang bisa kita lakukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita jelas ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, mengingat hal itu bahwa semakin hari bahwa amanat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita bukan semakin berkurang. Rata-rata di sini usia suwit nggih Pak. Ini kalau di sini paling yang muda Pak Rodi, terus menantunya Pak siapa ya, lupa saya, kalau menyebut kadang-kadang lupa.
Nah, kemudian yang di sebelah utara mungkin sudah usia manis ya, sweetak maksudnya di atas 60 lah ya, termasuk saya juga sudah mendekati angka 60. Nah, beliau-beliau sebelah utara saya yakin itu sudah angka-angka itu 60. Ya Rasulullah SAW usianya hanya 63. Nah, kalau melihat semakin hari bahwa umur kita sebenarnya bukan bertambah tapi semakin dikurangi, tentunya langkah-langkah kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus semakin lebih dekat. Karena yang ditunggu hanya dua sebenarnya hidup ini. Waktu sholat, yang kedua waktu Israel atau malaikatul maut menjemput kita. Udah kita di hidup dia itu aja wis. Yang nunggu waktu sholat datang, yang kedua nunggu waktu dijemput, gitu aja. Nah, maka ketika kita menunggu dua waktu itu, ya sudah, apa yang harus kita lakukan adalah kita harus banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini sekedar share saja bahwa di dalam masjid kita jelas ketika kita setelah melakukan sholat, kita harus banyak melakukan zikir. Nah, zikir-zikir yang kita lakukan bagaimana Rasulullah SAW yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu kan kita hanya membaca subhanallah. Jadi kalau misalnya ada imam itu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian itu sudah selesai membaca, ya ada hadisnya di situ. Jadi hadis itu mengatur hanya sampai pada itu. Tapi Rasulullah SAW juga mengatakan afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi kalau mau dilanjutkan ke situ, ya itu lebih bagus lagi. Ya artinya di sini ada yang hanya sampai di kata itu aja. Kemudian pada tiga ini karena jumlahnya 99. Ya jadi 33. Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah kemudian ini yang terpenting bagi kita adalah kita tidak usah mencela, ya, artinya bismillah la ilaha illallah sih gitu kan. Nah ini masing-masing ya, karena ada juga yang hanya la ilaha illallah saja ya ada gitu ya. Jadi yang pertama itu bukan membaca itu dulu ya, membaca zikir subhanallah, alhamdulillah ya, itu karena Rasulullah itu sudah mencontohkan banyak contoh yang harus kita tiru, dan kita tentunya apa yang harus kita lakukan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini pelajaran buat kita bahwa ketika kita mendapatkan bermacam-macam, mungkin di sini jelas yang jadi imam banyak gitu ya. Jadi ada yang bacanya cepat, ada yang bacanya lambat gitu ya. Nah, ini ikuti saja ya, karena beliau-beliau ini juga sudah punya dasar masing-masing. Ada yang katakanlah sholatnya jangan lama-lama ya, karena barangkali jamaah ada yang perlu gitu ya. Ya betul, sama-sama betulnya gitu ya. Tapi yang lama juga mencontoh Rasulullah SAW. Ketika sholat Jumat misalnya, ketika kita sholat Jumat itu berarti ada yang membaca Rasulullah itu senantiasa membacanya surat Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Sabbi isma rabbikal a'la di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua hal ataka hadithul ghasyiyah. Bahkan di santri-santri kalau di daerah mana ya, ini saya lupa itu saya dulu anunya di situ mondoknya ya, itu dicek gitu ketika dia sudah keluar dari pondoknya, ketika dia memegang atau menjadi imam di sebuah masjid, dia kalau sholat Jumat bacanya apa gitu ya. Ini benar-benar sampai diteliti gitu ya, karena di sana hampir dikatakan tidak ada surat lain yang dibaca kecuali itu ya, Al-A'la sama itu ya, itu juga ada semacam itu ya. Itu banyaklah, artinya ketika kita mendapati sesuatu hal-hal yang katakanlah mungkin Bapak dan Ibu itu mengetahui, yang penting intinya jangan kita mencela dulu apa yang disampaikan oleh imam. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui juga, bahwa ketika imam ini ketika imam duduk ya, misalnya seperti saya
mengimami atau mungkin Pak Haji Ahmadun, kemudian tidak nengok ke depan, ini yang benar mana? Apakah hanya ke depan terus, apakah nengok ke utara, apakah nengok ke belakang gitu ya. Ya, ini tiga hal ini Rasulullah sewaktu-waktu melakukan. Ya, ketika Rasulullah SAW mengimami sholat, beliau menghadap ke depan terus. Ya, sunnahnya ke depan. Ya. Tapi juga pernah Rasulullah SAW menghadap ke utara. Kenapa? Hal ini ketika Rasulullah SAW mengimami itu kalau menghadap ke utara itu untuk menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu setelah selesai sholatnya. Karena bisa jadi kalau menghadap ke barat terus, ya karena makmumnya zaman Rasulullah itu makmumnya tidak seperti panjenengan ya dekat-dekat seperti ini. Itu paling tidak jarak antara 5 sampai 10 kilo ya yang mau sholat jamaah dengan Rasulullah SAW. Ya kalau naiknya Ninja, ya kalau naiknya Fortuner ya. Nah, tapi kalau misalnya berjalan berapa lama sampai datang ke situ? Maka yang dikhawatirkan saat itu Rasulullah SAW ketika jamaah yang datang begitu Rasulullah SAW masih menghadap ke barat, itu yang dikhawatirkan Rasulullah bahwa mereka itu lumayan ya. Rasulullah masih ini orang ketang tahiyat yakin bapak gitu takbir langsung duduk. Ternyata begitu duduk ternyata Rasulullah sudah selesai sholatnya. Nah, duduknya atau berpindahnya Rasulullah SAW menghadap ke utara atau mungkin menghadap ke timur itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu telah selesai melakukan sholat ya, sehingga jamaah yang tertinggal itu tidak kecewa. Jadi jangan sampai sudah takbir kemudian duduk ya jebule Kanjeng Nabi serampung sembahyang dilawani gugup ya. Nah ini ternyata itulah apa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu semuanya ada ya. Jadi ketika kita duduk menghadap ke timur. Kenapa Rasulullah menghadap ke timur? Itu Rasulullah SAW ketika menghadap ke timur itu memandang para jamaah ya. Ini kok hari ini kelihatan hari ini tidak kelihatan. Biasanya Rasulullah SAW akan menanyakan, loh kenapa Pak Burhan hari ini tidak kelihatan? Ya. Pak Rodi tahu nggak Pak Burhan nggak kelihatan? Ya. Nah seperti jamaahnya Rasulullah itu orang ini tidak kelihatan di mana gitu ya. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang pertama ya ketika jamaahnya tidak kelihatan orang yang pertama menjenguk ya. Tidak seperti saya ketika misalnya pas dulu kau pernah katon gitu ya, apa beli lah kadang-kadang kayak gitu ya, sebenarnya bukan kayak gitu ya, tapi karena memang kita sama-sama banyak kesibukan mungkin hal ini tidak bisa dilakukan ya. Tapi sebenarnya ya imam masjid atau amir seperti saya ketika melihat jamaahnya kok godang ya seperti ini Pak Karya juga lama tidak kelihatan ya Mas, tapi ternyata kan habis jatuh ya, ini habis operasi ya. Ini kadang-kadang kan kita terlupakan hal-hal yang semacam itu yang mestinya harus dilakukan oleh saya gitu. Nah ini kan berarti saya juga belum bisa mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya. Atau mungkin bapak yang lain ketika ini biasanya Pak Sonang duduk di sana kok ini nggak kelihatan kemana ya gitu. Nah, apakah sedang sakit, apakah sedang bepergian? Nah ini kadang-kadang kita jamaah yang sering bersinggungan, yang sering bertemu ini harus peka ya, terhadap hal-hal yang semacam itu. Nah ketika kita mengetahui oh Pak Sonang lagi ada di Jakarta, oh ya sudah berarti dia mungkin sedang ke nengok cucunya atau di rumah sakit. Nah ketika di rumah sakit maka kita secepatnya harus menengoknya ya, melihat keadaannya seperti itu. Kemudian kita mendoakannya. Nah itulah Bapak dan Ibu Rasulullah SAW mencontohkan. Kemudian pada hal yang zikir ini juga perlu kita ketahui ketika kita zikir bersama-sama ya, ada yang zikirnya keras, ada jahar ya, ada yang zikirnya sir. Semua itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah SAW itu ketika beliau sholat juga hanya mengucapkan istighfar, astagfirullah, kemudian diam ya, pernah gitu. Kemudian ketika Rasulullah SAW memimpin sholat atau mengimami sholat, beliau juga mengatakan berzikir seperti yang kita lakukan. Nah di masjid kita ini zikir-zikir yang kita lakukan dengan jahar sebenarnya kita sebagai ibrah, sebagai pendidikan ngajari kepada anak-anak kita
Sebab ketika kita diam itu bapak-bapak baca apa ya gitu kan, atau mungkin jamaah yang baru ikut berjamaah bacanya apa gitu kan. Nah ketika imam melakukan rutinitas hal zikir itu dilakukan dengan cara jahar ya, dengan cara yang keras, ini orang tahu oh berarti ketika kita sholat pertama baca istighfar ya, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah orang ya ketika berulang kali mendengar kata-kata itu dan berulang-ulang kali, maka pasti dia bisa menirukannya ya. Tidak jauh seperti lagu lah. Ketika lagu ya gantengnya pacarku bolak-balik ya, itu akan masuk ke dalam telinga, kemudian masuk termemori dalam akal kita dan orang akan bisa menirukannya. Nah, sama seperti kita berzikir. Ya, jadi berzikir ketika kita lakukan dengan jahar itu harapannya jamaah itu bisa mendengarkannya. Nah kemudian ada yang mengatakan itu jamaah-jamaah Indonesia itu ya, kebanyakan di masjid Indonesia itu kalau habis sholat yang dilakukan apa ya gitu kan? Zikir, bukan zikir, nyanyi itu, nyanyi bilangnya itu, nyanyi itu ya. Zikir cuma nyanyi. Lah, wong masjid itu kan tempatnya orang yang lagi ingin mengadu ya, ingin tenang pikirannya dari rumah ke masjid. Lah kok diganggu dengan nyanyi. Ya dia mengatakan la ilaha illallah, dia mengatakan subhanallah, tapi kan mengganggu orang lain yang ingin pikirannya tenang itu. Ya, sebenarnya jahar ini juga akan membantu mereka bagi orang-orang yang misalnya lagi punya masalah yang ada di rumah, mungkin masalah yang ada di kantor. Nah, dengan mendengarkan zikir-zikir itu kemudian dia melakukannya, maka hatinya juga akan tenang. Nah, ini jangan-jangan yang begitu itu ya mungkin terkontaminasi bahwa orang-orang tersebut tidak agar tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya zikir keras nggak boleh, katakanlah dikritisi ya, diomong gitu. Tapi ketika ada orang main begitu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka HP seperti saya tadi gitu kan, buka HP, kok tidak dikritisi ya. Memang di hadisnya tidak ada Bapak dan Ibu ya bahwa hadis yang sahih katakanlah zikir kalau sholat harus zikir kayak gini gitu, itu tidak ada yang sahih ya katakanlah di hadisnya ya itu. Tapi Rasulullah SAW itu melakukan hal itu ya. Jadi zikir itu mau keras boleh, mau sir boleh ya, sehingga hal-hal yang kita lakukan dalam berzikir itu di dalam masjid terserah. Tapi yang penting kita tidak boleh mencela hal yang semacam itu. Nah kalau misalnya habis sholat katakanlah langsung ke kamar mandi boleh nggak? Boleh gitu kan. Ya, dia ditanya balik begitu. Ya orang yang mengatakan katakanlah mengkritisi bahwa ketika kita habis sholat zikir bareng-bareng secara keras dianggap nyanyi-nyanyi bersama gitu. Tapi ketika ditanya mana hadisnya gitu ya. Jadi ketika ditanya mana hadisnya zikir itu boleh keras, mana zikirnya gitu ya. Nah ketika ditanya balik, ketika habis sholat pegang HP boleh enggak? Boleh gitu. Nah ketika kita mau ke kamar mandi boleh gitu. Nah kenapa dibalik lagi? Kenapa zikir enggak boleh gitu kan? Ya, yang harus mengingat Allah saja tidak boleh, sedangkan main HP boleh, pergi ke kamar mandi BAB boleh. Nah kenapa ketika kita berzikir itu tidak boleh? Akhirnya mereka berpikir iya ya. Jadi kadang ada hal-hal yang orang itu dalam menjustifikasi atau katakanlah ngomong orang lain, tapi kadang-kadang juga tidak berpikir ya bahwa apa yang dilakukan itu tidak yang sebenarnya harus dilakukan gitu ya. Artinya inti daripada permasalahan dalam beribadah itu intinya tidak boleh mencela. Kalau memang kita ingin mengetahui segala sesuatu ya tanyakan dulu ya, kita istilahnya tabayun, klarifikasi dulu. Nah Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini hal-hal yang perlu dimengerti oleh para jamaah ketika kita sholat berjamaah.
Nah, kami pun di sini selaku takmir juga melakukan hal-hal siapapun lah. Kami tidak memandang dari baju yang mana tidak gitu. Yang penting kita sama-sama sholat berjamaah karena semuanya itu punya dasar. Semua mereka itu semua punya landasan. Kenapa lakukan itu? Ya. Jadi Rasulullah SAW itu semuanya telah mencontohkan kepada kita ya bahwa bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan Rasulullah atau mungkin tindakan sahabat yang Rasulullah diam, artinya tidak melarangnya. Itu juga merupakan sebuah hadis ya bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang berbahagia, ketika kita melakukan ibadah di dalam masjid ini, zikir ini memang hal yang sangat punya efek sekali di dalam sebuah tempat ibadah tertentu. Nah, kita bisa melihatlah, coba Bapak dan Ibu kalau kita bisa mengamati di masjid kita ini terasa agak lagi terasa ceria gitu ya, apa ya istilahnya ada aura gitu ya, artinya aura ketika dibandingkan dengan masjid-masjid yang mungkin tidak pernah kita melakukan zikir bersama ya, walaupun di situ ada kajian gitu ya, tapi ketika di masjid itu tidak pernah melakukan zikir-zikir bersama, habis sholat prung pada pergi gitu ya, itu akan berbeda ya, karena saya mendapati sebuah masjid itu masjidnya aktif ya, dalam satu minggu itu hampir dikatakan tidak ada waktu sela, tidak ada kajian ya. Tapi kok saya juga kadang-kadang mikir kok masjid kelihatannya kok sepi gitu ya, kayak apa ya, nampaknya kok angker gitu ya, tidak ada aura kecerahan cahaya gitu. Padahal saya juga mengerti, oh iya ini masjidnya kok sering diadakan ini, tapi kok beda rasanya. Nah, inilah aura-aura ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan ada dampak ya di dalam sebuah tempat tertentu ya. Jadi suatu tempat tertentu ketika kita melakukan banyak zikir ya tidak beda lah ya seperti di Masjidil Haram ya, tempatnya terbuka ya, tapi itu di situ ya aura kecerahan cahaya di situ akan berbeda ya dibandingkan dengan tempat-tempat lain ya, mungkin seperti di Borobudur katakan akan berbeda ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, masjid yang kita cintai ini alhamdulillah bahwa jamaah kita senantiasa begitu aktif ya. Monggo Bapak dan Ibu, tetangga-tetangga kita yang belum bisa berjamaah, yang sholatnya di rumah, monggo diajak, ayo kita berjamaah di masjid ya, karena hari ini sangat-sangat perlu buat kita semuanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang paling menyesal ketika ajal sudah ada di tenggorokan, karena faida jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun ya. Jadi ketika ajal sudah datang itu tidak ada waktu sedetik pun ya untuk maju atau minta diundurkan. Ya Allah, kita minta waktu sedetik aja agar kami bisa berbuat amal soleh ya. Jadi ketika ajal sudah ada di tenggorokan, maka sudah ada pintu tobat lagi ya. Walaupun orang itu menangis, walaupun itu menjerit, maka Allah tidak akan mengabulkannya. Lah, tidak ada gitu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam sholat ini perlu kita sampaikan juga bahwa hal-hal yang perlu kita lakukan, bahwa di dalam sholat kan ada 3 rukun ya, rukun bangsa ucapan, rukun bangsa hati, rukun bangsa gerak ya. Yang di dalam hati itu hanya satu ketika kita niat. Kemudian yang kedua di dalam ucapan. Nah, ini ucapan yang paling penting ini tadi. Yang pertama adalah Fatihah. Ya, Fatihah ini jangan sampai Fatihahnya salah.
Kemudian yang kedua di dalam bacaan yang wajib itu tahiyat. Ya, tahiyat ini juga jangan sampai salah, karena ketika bahasa Arab itu panjang sedikit saja, ya, jadi yang harusnya pendek sampai dipanjangkan itu akan punya arti yang berbeda. Ya, seperti ketika misalnya pada tahiyat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Jadi nanya jangan panjang, jangan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena itu artinya akan berbeda. Ketika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nunnya tidak panjang, itu saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Tapi ketika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu berarti menyatakan dirinya saya sebagai adalah Muhammad sebagai utusan. Jadi ini akan artinya berbeda. Nah, perbedaan dalam bacaan ini akan mempunyai arti yang berbeda, sehingga pada tahiyat monggolah Bapak dan Ibu itu harus benar-benar bisa tahiyat yang benar gitu. Kemudian yang berikutnya salam. Nah, ketika salam itu jangan assalamualaikum, jangan ya assalamualaikum, ya assalamualaikum, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, itu bacanya idhom syamsiyah, harus jelas assalamualaikum warahmatullah, ya. Nah, yang wajib itu adalah bacaannya, ya. Yang wajib adalah bacaannya. Jadi assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan, kemudian tengok kiri. Nah, ketika menengok pun jangan lupa, ketika menengok jangan assalamualaikum warahmatullah, ya, sambil menggerakkan bahu. Cukup menampakkan pipi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi tampak pipi kiri dan kanannya. Nah, ini yang kadang-kadang kita lalai, walaupun hal ini nampaknya sepele, tapi kadang-kadang kalau tidak ngaji semacam ini, ya maka Bapak dan Ibu tidak akan tahu ya di mana letak kesalahannya. Nah, kadang-kadang ada yang menyampaikan ada sebuah cerita seorang perempuan, ya, seorang hostess, ngerti ya hostess ya? Hostess itu kalau wanita nakal lah intinya ya, kupu-kupu malam, itu bisa masuk surga hanya karena menolong seorang anjing ya yang sedang kehausan, kemudian dia mengambilkan air pakai sepatunya gitu ya. Nah, ini hak prerogatif Allah, hanya amalan itu sebenarnya gitu. Itu artinya menunjukkan bahwa betapa kasih sayangnya Allah kepada hambanya gitu. Tapi jangan jadi patokan lah. Lagi gelem sembahyang be untung banyu itu disalahkan ya. Salat disalah-salahkan terus gitu kan. Sebenarnya kita kan menuju hal yang lebih baik ya. Ketika kita melakukan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita kan harus menata diri dari awal ya, dari awal ketika kita berwudu, ketika kita menuju menggunakan pakaian ya, karena pakaian pun itu pada saat mencuci ini dari awal jangan sampai kita pakainya tidak suci dan mensucikan ya, brok nang mesin cuci, brok digiling dalam kertas jemur gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, ini setidaknya ada satu hal yang harus dilakukan untuk kesuciannya, pakainya harus digerujuk gitu ya. Jadi kalau saya melakukan mencuci pakaian itu bisa digerujuk setelah digiling mesin cuci kemudian dikeringkan lagi, atau salah satunya ada yang digerujuk dulu ya. Kalau saya modelnya begini, takum, kemudian kemudian digerujuk, kemudian dimasukkan ke rinso, atau mungkin dimasuki ke rinso ya, atau langsung dimasukkan ke mesin cuci. Jadi Bapak dan Ibu, ini untuk kesucian dalam berpakaian ini sangat penting sekali ya. Sebab kalau tidak ada proses mengalirkan air di dalam pakaian yang kita yang ada di dalam kita pakai ketika untuk sholat, maka pakaian itu tidak sah ya. Kecuali kalau yang tidak digerujuk, kalau misalnya di Muga di tempat saya itu kan airnya mengalir bening gitu kan, itu sudah
langsung dikocok-kocok karena ada air yang mengalir. Tapi ketika kita mencuci di sini yang hanya menggunakan sanyo, yang hanya menggunakan mesin cuci, itu harus ada proses penggerujukan. Nah ini penting Bapak dan Ibu, karena apa? Jangan sampai kalau kita melakukan satu ibadah kita tidak tahu proses tentang fikihnya, ya, apa yang harus kita lakukan dalam berpakaian, dalam berwudu, karena hal ini sangat-sangat berkaitan sekali. Nah, kemudian kalau misalnya punya cucu ya dipisah. Ya, karena mungkin masih ada barangkali terlupakan ada najis yang masih ini, karena kan anak-anak pipis di pakaiannya gitu. Tapi kalau alangkah bijaksananya lagi, karena mungkin barangkali cucunya mau diajak ini, ya sebaiknya pakaian-pakaian anak kecil pun juga ikut digerujuk ya, karena ini juga akan berpengaruh terhadap keabsahan kita dalam beribadah. Nah, kenapa itu diatur? Ya karena memang semuanya Allah mendidik kita bahwa kita harus menjadi orang-orang yang teratur, yang tertib ya. Masalah pakaian saja diatur, masalah ibadah diatur ya, karena dalam beribadah bukan hanya masalah kita bisa membaca Fatihah saja, tahiyat saja. Jadi ada fikih, ada tasawuf ya. Kita sudah melakukan fikihnya bagus ya, kemudian yang lainnya bagus, tapi misalnya kita tidak punya tasawuf ya yang jomplang gitu, ibadah kita itu ngambang ya, tidak. Jadi semua ilmu yang untuk dalam rangka beribadah kepada Allah semua itu harus dilengkapi atau saling melengkapi di antara ilmu yang lainnya ya. Ketika kita membaca Fatihah, apa ilmunya? Ya ilmunya tajwid gitu kan. Walaupun ilmu tajwid itu fardu kifayah ya. Jadi untuk bisa menuntut ilmu tajwid, kalau fikih itu wajib ya, wajib. Kalau panjenengan ibadah tanpa didasari ilmu fikih ya percuma gitu kan. Nah, tapi kalau menuntut ilmu tajwid, baca terus Al-Quran itu fardu kifayah. Kenapa? Kalau sudah ada gurunya yang bisa membaca dengan benar dengan tajwid, kemudian bapak dan ibu hanya menunjukkan sesuai dengan apa yang diberikan oleh gurunya, itu sudah betul ya. Jadi misalnya Fatihah tidak harus tajwid, tapi kalau sudah diajari oleh orang-orang yang mengetahui ilmu tajwid dan itu sudah betul Fatihahnya, tahiyatnya sudah betul ya, fardu kifayah. Tapi kalau misalnya satu majelis ini tidak ada yang mengetahui ilmu sama sekali satu orang pun, maka seluruh jamaah ini, seluruh masyarakat di sini adalah dosa semua ya. Sama seperti mayat ya, seperti mengkafani mayat, mengubur mayat itu kan berarti fardu kifayah, menyolati jenazah. Jadi tidak semuanya. Kalau sudah ada yang mewakili ya sudah. Tapi kalau sama sekali tidak ada di masjid, tidak ada, sudah dibawa ke masjid jenazahnya tidak ada yang menyolati, ya jadi dosa semua gitu. Nah ini yang namanya fardu kifayah. Nah Bapak dan Ibu, memang kita harus benar-benar teliti dalam beribadah ya. Jadi mengaji atau mengkaji semacam ini jangan berpikir pahamnya dulu lah, jangan berpikir, tapi yang penting ada keinginan merubah untuk mengaji, untuk mengerti, daripada sama sekali tidak ada kiat ingin tahu agar saya bisa memperbaiki itu semuanya. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, nampaknya tidak perlu lama-lama ya, karena saya kadang-kadang bingung Bapak dan Ibu, kalau misalnya di sini jatahnya istri saya harus memfasilitasi Bapak dan Ibu dan saya menggantikan, ustaznya tidak ada, bingung gitu ya. Bingungnya istri tidak ada yang gitu kan. Tapi tidak apa-apa karena sudah ada koordinasi ya, maka jadilah ya. Jadi kiranya itu saja Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Nampaknya sudah ada rambu-rambu, sudah siap ya untuk setelah kita isi rohani kita, maka jasmani kita pun ya, seminggu sekali ada acara untuk bisa bersama-sama menikmatinya. Kiranya itu saja Bapak dan Ibu yang perlu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.